Nah, dengan gitu harapannya masyarakat Israel jadi ngelihat pemerintahan Netanyahu sebagai pemerintahan yang gagal dalam perang melawan musuh mereka. Meaning these recent strikes is also carried out with America's permission. Apalagi kalau sampai Amerika mau terlibat di perang ini secara langsung kan. Wah, itu bakal... Kayaknya belakangan ini banyak banget ya yang terjadi di dunia ya. Di Amerika lagi ribut-ribut politik, di Asia Tenggara juga Thailand sama Kamboja lagi ribut, dan yang paling ramai sekarang pastinya konflik antara dua negara dengan kekuatan utama di Timur Tengah. Konflik antara Iran sama Israel. Tiap hari banyak banget nih yang request buat bahas ini nih. Cuma karena buat latar belakang perangnya tuh udah pernah kita bahas di video yang ini kan, jadi sekarang gue pengen ngebahas konflik ini dari kacamata yang lebih luas. Apalagi tiap ada konflik antara Israel sama Iran, pasti kan banyak yang bilang, wah, perang dunia 3 nih. Tapi emang berdampak apa sih konflik ini buat kestabilan geopolitik dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas konflik Israel-Iran dan potensi apa yang akan terjadi ke depannya kalau perang ini terus berlanjut. Di Learning by Googling. Ini enaknya buat awal, gue ceritain dulu deh dikit ya rentetan konflik yang terjadi antara Iran sama Israel. Ya, kayak yang kita semua tahu, di weekend minggu lalu situasi di Timur Tengah tuh tiba-tiba aja memanas setelah Israel mutusin buat ngeluncurin serangan besar ke wilayah Iran. Serangan Israel terhadap Iran ini dilakukan sebagai respon terhadap laporan dari badan intelijen mereka, dari Mossad, yang nyebut kalau Iran lagi ada di titik krusial dalam pengembangan senjata nuklir mereka. Jadi klaimnya Israel tuh, ini kalau Iran tidak diserang sekarang, perkembangan senjata nuklir mereka tidak akan bisa dibendung lagi nih. Tapi kalau lo ingat sebenarnya statement kayak gini dari Israel tuh bukan yang pertama kali loh. Nih, dari sebelum tahun 2000, Israel tuh sebenarnya tuh udah beberapa kali make alasan yang sama. Nuduh Iran ngembangin senjata nuklir yang kalau nggak dicegah, itu bakal jadi ancaman di kawasan Timur Tengah. Ini kan agak-agak kocak ya, berpuluh-puluh tahun pakai alasan yang sama, tapi alasannya tuh nggak pernah terbukti, tapi terus-terusan dipakai tuh. Kan kalau gini kan jadi berasa dibikin-bikin ya. Tapi ya tetap, abis dapat laporan kayak gitu dari intelnya, langsung tuh Israel ngeluncurin Operation Rising Lion di hari Jumat 13 Juni 2025. Kalau menurut The Independent, setelah operasi ini diumumin, militer Israel tuh langsung ngeluncurin 200 pesawat tempur. Dan mereka ngejatuhin lebih dari 300 amunisi yang nargetin seratusan titik di 6 kota penting di Iran. Termasuk di kota Qom, kota suci kelompok Syiah. Terus selain itu, bandara militer di kota Tabriz, fasilitas nuklir di kota Natan, sampai ibu kota Teheran juga jadi yang kena dampak paling parah dari serangan ini. Dan ya udah, dari situ sampai gue bikin video ini nggak berhenti tuh Israel sama Iran saling jual beli serangan. Tapi ya terkait ini menurut gue yang paling nyebelin tuh responnya Netanyahu sih. Tiap dia ngomongin perang ini, dia tuh bener-bener kayak playing victim gitu. Kayak ada tuh gue ngeliat di Al Jazeera, dia bilang Iran tuh kejam banget. Soalnya udah tega nyakitin anak-anak dan wanita di Israel. Sumpah gue pas denger itu tuh gue pengen bilang, bos, ngaca bos. ונשמרתם מאוד על נפשותיכם, כך אתם מצילים את עצמכם. וכך אתם גם עוזרים לנו לנצח את הברברים האלה בטהרן, הם ישלמו מחיר מאוד כבד על רצח ילדים ונשים ואזרחים חפים מפשע. Nah, tadi kan kita di awal udah bahas ya kalau Israel tuh ngeluncurin Operation Rising Lion ini tuh buat ngehalau program pembuatan senjata nuklirnya Iran. Dan emang sih kalau kita ngelihat dari apa yang udah terjadi nih so far, Israel tuh emang kelihatan berusaha melemahkan sistem pertahanan dan fasilitas militernya Iran. Kayak sistem radar, sistem pertahanan udara, sampai pesawat tempur itu bener-bener jadi target utamanya Israel. Tapi terus nih, kalau menurut Caspian Report, pihak Israel sendiri tuh bilang kalau operasi kemarin tuh masih tahap awal. Dan akan ada operasi lanjutan dalam beberapa hari sampai beberapa minggu ke depan. Wah, masih panjang dong nih berarti. Tapi ya dari operasi kemarin juga sebenarnya udah kelihatan sih ya kalau ini operasinya nih bakal meluas nih. Soalnya Israel sendiri tuh mereka tuh mulai ngelancarin serangan ke titik-titik strategis non-militer. Kayak kilang minyak sama pelabuhan. Jadi ya emang kelihatan tuh tahapannya tuh. Awalnya nyerang titik-titik strategis militer, terus pelan-pelan berkembang. Jadi titik-titik non-militer juga ikutan diserang. Dan ini akan terus bertahap nih sampai Israel mampu menghentikan program senjata nuklirnya Iran. Harapannya Israel kayak gitu kan. Cuma nih terus, buat bener-bener bisa nyetop progres Iran dalam ngembangin senjata nuklirnya, banyak pihak yang menilai kalau ini tuh cuma bisa dilakukan dengan keterlibatan langsung dari Amerika.
Tanpa Amerika, kalau tuduhan Israel emang bener, paling Israel tuh cuma bisa nunda progres ini sekitar 1-2 tahun aja. Itu pun kalau Iran yang nggak makin termotivasi buat segera balas dendam dengan ngerahin lebih banyak sumber daya buat sesegera mungkin ngeproduksi senjata nuklir. Cuma nih yang menarik, sekaligus mungkin menakutkan, beberapa pengamat tuh ngelihat kalau serangan Israel ke Iran ini tuh punya niat terselubung yang bisa dibilang lebih serem nih. Niat buat melakukan pergantian rezim di Iran. Maksudnya? Jadi masih menurut Caspian Report disebut sejauh ini serangan Israel ke Iran tuh selalu nargetin tokoh-tokoh penting dari IRGC, dari Garda Revolusi Iran. Dan ngebiarin tokoh-tokoh penting dari Artesh, ngebiarin tokoh-tokoh penting Tentara Nasional Iran. Jadi yang IRGC ditarget, yang Artesh dibiarin, kelihatannya kayak gitu tuh. Atau biar nggak bingung, gue jelasin dikit deh ya bedanya IRGC sama Artesh ya. Jadi kalau Artesh yang mereka tuh militer negara, tentara nasionalnya Iran yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara Iran. Sementara IRGC kayak namanya Islamic Revolutionary Guard Corps yang mereka tuh jadi garda pelindung revolusi Islam. Atau berarti cakupan tugas IRGC itu bukan ngelindungin kedaulatan negara, tapi lebih kepada ngelindungin sistem pemerintahan dan pemerintah. Nah, saat ini bisa dibilang IRGC mereka tuh punya pengaruh lebih kuat di Iran, termasuk dalam urusan politik. Nah, makanya sama Israel, IRGC tuh pengen diperlemah terus. Soalnya kalau IRGC jadi lemah, kemungkinan Artesh bakal manfaatin posisi ini buat memperbesar pengaruh mereka dong. Dan kalau udah gini, harapannya Israel ujung-ujungnya bakal ada konflik internal antara IRGC sama Artesh. Nah, yang menurut banyak pengamat tuh itu tuh yang jadi alasan kenapa Israel cuma nargetin petinggi-petinggi IRGC dan ngebiarin orang-orang penting Artesh. Ya, harus diakui selama ini kan yang berani ngelawan Israel tuh kan emang pemerintahan Islam Iran kan. Dan rezim ini bisa kuat salah satunya ya karena dilindungin sama IRGC. Makanya di sini Israel nih kayak pengen ngadu domba secara nggak langsung lah. Terus yang menarik juga tuh ini nih, nama dari operasi Israel tadi, Operation Rising Lion, operasi kebangkitan sang singa. Ya kalau lu ingat bendera Iran sebelum revolusi Islam tuh kan kayak gini ya, ada gambar singanya. Di mana singa adalah simbol dari dinasti Pahlavi sekaligus kesyahan Iran. Nah, karena inilah jadi banyak yang ngertiin operasi ini sebagai upaya Israel buat ngebangkitin lagi pemerintahan monarki Iran di bawah dinasti Pahlavi. Atau ya simpelnya berarti Israel tuh pengen numbangin rezim yang ada dan diganti sama rezim yang baru yang lebih pro-Israel. Anjir. Ini kalau bener gini dalam juga ya targetnya ya. Wah. Yahud. Sunday's death toll includes the intelligence chief of Iran's Revolutionary Guard, Mohammad Kazemi. Iran's president says more strikes will be met with more retaliation. Tapi nggak cuma dari pihak Israel, upaya penggulingan rezim gini juga tuh kemungkinan tuh jadi tujuan Iran nyerang Israel. Jadi Israel pengen ngegulingin rezim Iran, Iran juga pengen ngegulingin rezim Israel. Paling bedanya kalau Israel tuh mereka lebih frontal, lewat serangan yang nargetin pemimpin IRGC. Kalau Iran mereka tuh pengen sedikit lebih diplomatis, lewat mosi tidak percaya. Maksudnya? Ya intinya mosi tidak percaya tuh kan sebuah proses formal yang bisa dipakai buat numbangin pemerintah kan. Dimana anggota DPR bisa ngevote buat nggak percaya lagi sama kinerja atau kebijakan pemerintah. Dan akhirnya mereka bisa maksa pemerintah yang ada buat mundur dan diganti sama pemerintahan yang baru. Nah inilah yang pengen diwujudin sama Iran. Iran tuh pengen bisa ngasih kerusakan signifikan ke Israel. Khususnya ke fasilitas-fasilitas strategis, militer, dan pemerintahan. Tapi dengan memastikan nggak banyak warga sipil yang jadi korban. Nah, dengan gitu harapannya masyarakat Israel jadi ngelihat pemerintahan Netanyahu sebagai pemerintahan yang gagal dalam perang melawan musuh mereka. Dan akhirnya terjadi tuh mosi tidak percaya ke pemerintahannya Netanyahu. Targetnya Iran begitu tuh. Dan kalau strategi ini berhasil, jelas ini bakal ngasih dampak yang besar banget dong buat Iran dong. Dimana pengaruh mereka di kawasan Timur Tengah tuh bakal jadi sangat kuat. Tapi ya tetap yang harus kita ingat buat mewujudin hal ini tuh susah banget ya. Nggak ada jaminan tuh endingnya bakal sesuai sama apa yang diinginkan Iran. Tapi ya kalau nggak dicoba juga kan nggak akan tahu hasilnya kan. Terus nih, nggak cuma Israel sama Iran, konflik yang terus berlanjut antara dua superpower Timur Tengah ini juga tuh bakal ngasih dampak ke banyak negara lain juga. Dan keberlanjutan konflik ini juga tuh sangat bergantung sama banyak faktor nih. Mulai dari militer, politik, sampai kondisi regional dan dunia secara umum. Masuk ke geopolitik nih kita nih.
Jadi masih menurut Caspian Report, saat ini antara Iran sama Israel, mereka tuh punya strategi yang beda di perang ini. Dari pihak Israel, mereka tuh berusaha ngebikin eskalasi perang ini jadi meluas. Apalagi kalau sampai Amerika mau terlibat di perang ini secara langsung kan. Wah, itu bakal nguntungin Israel banget tuh. Nah, di sisi lain, Iran, mereka tuh justru nggak mau perang ini jadi merembet kemana-mana. Tapi mereka pengen terus-terusan ngasih tekanan ke Israel. Kenapa Iran nggak mau perangnya merembet kemana-mana? Soalnya dengan mastiin perang ini cuma antara mereka berdua aja, Iran tuh masih punya chance yang gede banget buat ngunggulin Israel. Israel knows no boundaries. They intrude wherever they want, with permission from America. In a conversation that U.S. envoy Steve Witkoff had with our foreign minister, he said that Israel cannot do anything without our permission, meaning these recent strikes is also carried out with America's permission. Ya soalnya kan kalau perangnya sampai merembet kemana-mana kan itu berarti udah tergantung ke gimana dua negara ini ngebangun proksi kan. Dan kayak yang gue bilang tadi, Israel kan mereka punya backingan yang kuat banget kan dalam bentuk Amerika yang emang bisa dibilang sampai sekarang tuh jadi negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Apalagi terus di Timur Tengah sendiri, Amerika tuh punya banyak pangkalan militer kan. Belum lagi negara-negara Arab yang jadi sekutunya Amerika, mereka tuh kan kebanyakan kan negara minyak kan, yang juga nyuplai bahan bakar buat pasukan Amerika. Jadi ya kalau ngomongin backingan, bisa dibilang Israel nih lebih unggul lah. Ya emang sih, Iran juga tuh proksinya luas juga sebenarnya. Ya Iran kan emang jadi penyokong kelompok-kelompok paramiliter kayak Hizbullah sama Houthi kan. Dan beberapa tahun kebelakang, kelompok-kelompok yang dibackingin Iran ini tuh pengaruh politiknya tuh makin menguat di negara mereka masing-masing. Tapi walaupun gitu tetap diyakini bakal susah buat Iran ngalahin Israel kalau udah main backingan, kalau udah main sekutu. Dan karena itulah makanya Iran pengen perang ini tetap antara mereka berdua aja, jangan sampai merembet kemana-mana. Tapi terus disebut seenggaknya proksi Iran ini masih bisa lah jadi lini pertahanan garis depannya Iran. Atau buat Iran, buat ngatasin kekurangan mereka terkait proksi ini, salah satu kemungkinan yang mungkin diambil sama Iran adalah nyerang sekutu Israel Amerika dulu, dibanding langsung nyerang Israelnya, apalagi nyerang Amerikanya. Kayak misalnya Iran bisa minta pasukan proksinya buat nargetin fasilitas minyak dan gas di Arab Saudi, kayak yang terjadi di tahun 2019 atau di Uni Emirat Arab di tahun 2022. Hal-hal kayak gini tuh bakal ngehambat pasokan energi ke pasukan Amerika di Timur Tengah tuh, sekaligus ngebikin harga minyak di pasaran jadi naik. Atau dengan kata lain berarti kalau eskalasi perangnya nih naik terus nih dan sampai Amerika terlibat, ini kemungkinan dampaknya bakal sampai ke ekonomi global nih. Makanya karena itu diyakini sekutu Amerika di Timur Tengah mereka pasti bakal minta Amerika buat menghindari konflik langsung sama Iran, biar mereka juga nggak kena dampaknya. Emang dampaknya kira-kira bakal gimana? Oke, ini kita mulai dari dampak ekonominya dulu deh. Soalnya yang bakal kena dampak pertama kan pasti minyak. Ya gimana? Timur Tengah kan pom bensinnya dunia. Nih, sekitar 20% konsumsi minyak global itu tuh ngelewatin Selat Hormuz di Teluk Persia. Jadi selat ini nih udah kayak keran minyak nih. Dan kalau sampai keran itu ditutup sama Iran gara-gara perang, wah itu bisa-bisa harga minyak dunia tembus triple digit tuh. Bisa di atas 100.000 USD per barel tuh. Atau nggak usah nunggu nanti deh, waktu Israel mulai ngebombardir Iran aja, itu pasar minyak dunia tuh langsung kaget loh. Kalau menurut Reuters, harga minyak mentah Brent tuh bahkan sampai melonjak sekitar 7% setelah serangan awal Israel ke Iran. Waktu baru mulai perang loh, langsung segitu loh naiknya loh. Dan kalau menurut analis Goldman Sachs, kalau sampai harga minyak beneran naik, efek lanjutannya inflasi global tuh bisa ikut naik juga. Ya soalnya kalau minyak mahal, ongkos produksi segala barang kan pasti bakal ikut naik kan. Dari ongkir paket, harga sembako, sampai bahan baku industri, itu semuanya bakal ikut naik. Dan kalau menurut laporan Investopedia, setiap kenaikan harga minyak 10 US dollar itu bisa nambah inflasi sampai 0,5%. Nah itu yang tadinya inflasi di banyak negara tuh udah mulai jinak tuh, gara-gara perang ini jadi pada galak lagi deh. Wah. With no signs of de-escalation, roads have been clogged with many people driving out of Tehran. There's also long queues at petrol stations amid growing concerns of oil shortages and price hikes. Dan yang namanya perang berkepanjangan tuh kan nggak cuma soal angka-angka ekonomi atau manuver strategi proksi kan, tapi juga soal manusia. Efek sosial budayanya udah pasti pahit lah kalau perang nggak kelar-kelar. Nih, kalau perangnya lanjut terus ya, krisis pengungsi itu udah pasti terjadi loh. Ya, walaupun perang Israel-Iran ini so far formatnya tuh masih lebih banyak di perang udara, tapi tetap makin lama perangnya, korban sipil juga tuh pasti makin banyak berjatuhan. Dan akhirnya pasti banyak yang kabur ke luar negeri buat nyari tempat yang aman.
Kayak misalnya kita ambil contoh Iran deh. Mereka tuh kan penduduknya kan sekitar 85 jutaan ya. Nah, kalau kena serangan udara terus-terusan, orang-orang di kota besar pasti lama-lama panik dong. Dan akhirnya mereka jadi pada eksodus ke desa atau negara tetangga. Kayak ke Turki atau Azerbaijan. Apalagi kalau terus infrastruktur rusak, listrik mati, air bersih susah, pasti kan lebih banyak lagi tuh yang cabut tuh. Nah sekarang Eropa aja udah kewalahan kan sama pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika kan, apalagi kalau ditambah sama pengungsi dari perang ini. Dan masalah ini tuh bukan masalah sepele loh. Ya yang namanya pengungsi kan mereka punya kebutuhan pokok kan. Mereka juga butuh layanan kesehatan, butuh trauma healing, yang pastinya buat nyediainnya itu butuh biaya juga. Jadi ya dari sini kebayang lah ya kalau konflik ini tuh emang berpotensi merembet ke mana-mana. Dan nasib dunia ke depannya, khususnya kawasan Timur Tengah ke depannya, itu sangat bergantung sama keputusan-keputusan yang diambil sama pemerintah Iran, Israel, dan bahkan Amerika. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah konflik ini akan berhenti atau bakal beneran eskalasi terus sampai jadi perang dunia 3? Yang mana nih? Silakan komen. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang apa yang terjadi ke depannya kalau perang Israel-Iran ini terus berlanjut. Dan ternyata serem juga ya. Bisa sampai ke kita loh efeknya loh. Minimal di harga minyak dunia kan. Ya kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nambah di video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti